Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Kita sebelumnya sudah membahas tentang huruf nun. Sekarang kita lompat nun wawu. Wawu termasuk huruf yang tidak bisa disambung di awal dan di tengah. Kemudian huruf hamzah. Hamzah itu sebenarnya itu termasuk alif. Hamzah itu termasuk alif. Alif yang berharkat. Biasanya kalau ini agak unik, kalau hamzah ini agak unik. Hamzah bentuknya seperti ini. Seperti dalamnya kaf, seperti ini hamzah. Ini agak unik, kadang bersama dengan alif, disanding dengan alif, atau bersanding dengan alif layin, yang mana alif layin itu seperti ya. Alif layin itu berada di bentuk ya seperti ini. Hamzah biasanya ada di atasnya. Kadang seperti ini, kadang berganding dengan huruf alif. Biasanya kalau di depan sambungan, di awal sambungan, itu hamzah berganding dengan alif. Kalau berada di tengah sambungan, berada di tengah kata, itu biasanya menggunakan alif layin. Kalau berada di akhir bisa menggunakan alif, kadang juga menggunakan alif layin yang bentuknya seperti ya, tapi tidak ada titiknya. Sehingga hukum cara menyambung hamzah ini menyesuaikan dengan keadaan. Kalau menggunakan alif layin maka tidak boleh disambung di awal dan di tengah kalimat. Tapi kalau menggunakan ya, maka boleh disambung di tengah kalimat. Contohnya, nah ini untuk awal. Untuk awal biasanya tidak ada hamzah disambung di awal kata, hamzah di awal kata. Tapi kalau seumpamanya menggunakan, saya masih belum pernah menemukan di awal kata menggunakan huruf hamzah yang menggunakan alif layin. Kebanyakan menggunakan huruf alif yang berdiri seperti ini, sehingga ketika di awal karena menggunakan alif ini maka tidak bisa disambung, di awal tidak bisa disambung. Kemudian tengah, seandainya di awal ada seumpamanya di awal menggunakan alif layin, tidak menggunakan alif tunggal, alif yang berdiri seperti ini, maka boleh maka bentuknya seperti ini, sama dengan huruf ba. Seperti ini. Ba, ya, kalau berada di awal sambungan. Entah apa cuman saya yang tidak pernah bertemu, atau memang tidak ada, saya tidak paham. Jadi kalau di awal hamzah, di awal sambungan sama dengan huruf ya. Seperti ini nyambungnya. Kemudian di tengah sambungan sama juga dengan huruf ya. Cuman ada hamzahnya seperti ini. Di akhir sambungan sama ketika berada di atasnya hamzah, berada di atasnya alif layin.
di akhir seperti ini, alif layyin. Kalau di contohnya seumpamanya yang alif layyin di awal, alif layyin di awal, contohnya seumpamanya hamzah kemudian bertemu dengan huruf nun dan ta, seumpamanya seperti itu, maka seperti ini, hamzah nun ta, seperti itu. Kalau di awal sambungan, kalau menggunakan alif layyin itu bentuknya seperti ya tapi tidak ada titiknya, kemudian ada hamzahnya. Hamzah berada di atasnya alif layyin. Kalau berada di atasnya alif, maka tidak bisa disambung, maka langsung ke nunnya yang menjadi awalnya, tidak boleh disambung. Di tengah, kalau di tengah ini banyak, kalau di tengah contohnya ulaika, alif, lam, kemudian hamzah, kemudian kaf. Seperti ini, ulaika. yang sering di Al-Quran itu banyak yang seperti ini, ulaika. Kemudian dia tetap nyambungnya pakai satu gigi di tengah, lam, alif layyin, hamzah. Biasanya ini dibaca sangat panjang karena lamnya ini mad tabi'i, kemudian mad tabi'i yang menggunakan harkat bertemu dengan hamzah. Di hukum tajwid itu ada. Kemudian yang bentuk akhir yang seperti ini, syai'un, itu bentuk hamzah yang di akhir. Sin, kemudian ya, syai'un, seperti ini. Ini yang ke atas, sinnya sampai di sini, jangan nambah gigi lagi, sinnya sampai di sini. Kemudian ini ya, yang ke atas ini ya, yang terakhir ini adalah hamzah yang berada di atasnya alif layyin. Seperti ini contohnya. Saya rasa cukup mudah, tinggal menyesuaikan saja, kalau menggunakan alif layyin, hamzah berada di atasnya alif layyin, maka di awal bisa disambung seperti ini, kemudian di tengah bisa disambung seperti ini sambungannya, kalau di akhir seperti ini. Tapi kalau menggunakan alif saja, maka hanya bisa disambung di akhir saja, seperti ini. Alifnya yang bisa disambung, seperti itu. Nah, contohnya mim, alif, kemudian lam, mim,
alif, semuanya seperti ini. Nah, alma, semuanya seperti itu. Maka menggunakan alif yang berbentuk alif biasa seperti ini. Tapi kalau di tengah tidak bisa, alif tidak bisa disambung di tengah. Nah, di awal juga sama, tidak bisa disambung. Saya rasa mungkin cukup sampai di sini. Silakan dilatih menggunakan huruf hijaiyah, terserah, baik itu menggunakan bahasa Arab atau menggunakan bahasa Indonesia, yang penting menggunakan huruf hijaiyah. Dilatih ketika hamzah berada di awal, berada di tengah, berada di akhir. Mungkin cukup sampai di sini. Saya wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.